Oke, halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video dari Handal Civil Engineering atau Handal Studio. Di video kali ini aku lagi ada di salah satu taman wisata di Kota Bandung, namanya Taman Teras Cikapundung. Ini merupakan salah satu tempat yang bisa dibilang jadi tempat wisata lokal gitu ya buat warga Bandung. Detail lokasinya aku insert di sini. Udah nggak bunyi. Nah, pokoknya di sini lah. Dan di video kali ini tentu karena kita channelnya tentang dunia teknik sipil, khususnya adalah jalan jembatan, maka dari itu di sini aku bakal share ke teman-teman semua, sharing pengalaman, mungkin sharing knowledge juga tentang jembatan. Nah, kebetulan di kawasan Taman Teras Cikapundung ini ada satu jembatan yang tepatnya di belakang aku. Nah, ini merupakan jembatan yang paling sederhana yang bisa kita pelajari elemen-elemen jembatannya, fungsinya apa, kita share secara simpel, mudah-mudahan bisa dimengerti. Oke, kita lanjut videonya, ikutin terus videonya sampai akhir. Oke, teman-teman semua, di hadapan kita ini udah ada satu contoh jembatan. Dan jembatan ini menurut aku ini merupakan salah satu jembatan yang paling sederhana. Kenapa? Karena memang di dalamnya tidak ada elemen-elemen struktur yang terlalu kompleks atau rumit gitu ya. Nah, teman-teman, jembatan itu setidaknya bisa kita bagi menjadi beberapa bagian. Ada bangunan atas dan ada bangunan bawah. Nah, bangunan atas itu terdiri dari mulai dari perletakan atau tumpuan yang berada di bawah balok ini sampai ke ornamen-ornamen yang ada di atasnya. Sementara itu, bangunan bawah berarti mulai dari abutmen, kepala abutmen itu sampai ke pondasi yang ada di bagian bawah. Bisa kita lihat pula di sini, ini merupakan aliran sungainya ya. Aliran sungainya itu mengalir dari arah, ini berarti arah barat, mengalir ke arah timur. Bangunan aliran sungai pun di BMS 1992 itu termasuk ke dalam bagian-bagian kelompok level jembatan begitu. Nah, termasuk di sini nih. Di sini kalau bisa kita lihat, ini dinding-dinding dari pinggiran sungai ini sudah diberikan bangunan pengaman ya. Ada yang diberikan bangunan pengaman, ada juga yang nggak dikasih bangunan pengaman sih. Nah, ini juga merupakan bagian dari pengelompokan level elemen kalau misalkan berdasarkan BMS. Nah, sekarang kita bakal lihat di bagian bawah jembatan ini itu penampakannya seperti apa sih. Nah, ntar bakal kita lihat bentuknya seperti apa. Oke, sekarang kita udah ada di bagian bawah dari jembatan Teras Cikapundung ini. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini bagian bawahnya ya. Nah, ini ada beberapa komponen jembatan nih. Pertama, kalau misalkan yang dari yang paling besar ya, yang di atasnya tentu kita bisa lihat di sini ada lantainya nih. Bagian bawahnya itu bisa kita lihat di sini ada 3 bagian gelagar utama nih. Gelagar utama atau gelagar induk tuh yang mana sih? Nah, bisa kita lihat gelagar induknya tuh 1, 2, 3. Nah, ini sebenarnya yang menjadi struktur utamanya adalah si balok gelagar induk itu. 3 balok induk ini itu sebutannya namanya yaitu balok IWF. Nah, kemudian ketiga balok ini diikat dengan masing-masing balok melintang nih. Bisa kita lihat di sini ada balok melintang. Nah, balok melintang ini bisa disebut juga sebagai balok diafragma. Nah, balok diafragma ini berfungsi untuk mengikat ketiga balok utama yang ada di sini. Kenapa harus diikat? Karena balok diafragma ini tujuannya adalah untuk mengikat, Pak. Salah satu tujuannya supaya nanti ketika salah satu balok utama ini mengalami penurunan atau deformasi, maka akan mengalami deformasi yang bersamaan. Dan di bawahnya juga ada selain itu bracing ya, ikatan angin mungkin orang sebutnya. Fungsinya apa ya, kurang lebih fungsinya pun sama seperti balok diafragma. Ini juga berfungsi untuk memberikan kekakuan jembatan ini arah lateral ya. Kalau misalkan ini kan ke atas vertikal, nah lateralnya itu ke sana gitu. Nah, mungkin kita lihat di sini di bagian ujung sana, di bawah bagian balok utama ini, ketiga balok utama itu biasanya akan ada suatu tumpuan atau perletakan. Nah, tujuannya apa ya? Salah satunya ya sebagai fungsinya sebagai dudukan dari balok utama tersebut. Nah, ini tapi mungkin ini karena ini jembatan sederhana, aku nggak ngelihat di situ ada tumpuan atau perletakan. Nah, kalau misalkan ada tuh harusnya ada di sini nih. Nah, harusnya ada di ketiga balok ini ada tumpuannya. Tapi nggak kelihatan sih mungkin ya, sayang sekali nggak kelihatan. Mungkin nanti di vlog selanjutnya kita akan coba lihatkan bagaimana bentuk dari perletakan jembatan itu. Terus selanjutnya, nah mungkin teman-teman heran tuh ya, kenapa di situ ada yang kotak itu. Nah, itu kotak itu tuh itu merupakan sambungan dari jembatan baja gitu ya. Soalnya kan biasanya itu bisa turun dong. Bisa turun dong. Kayaknya aku harus turun deh.
Kenapa harus ada sambungan? Karena kita tahu bahwa balok baja itu atau balok baja profil apapun lah itu biasanya memiliki panjang yang terbatas teman-teman. Tapi kenapa kok sambungannya di pinggir gitu ya? Kenapa nggak dibuat di tengah-tengah? Tengah-tengah bentang tuh berarti ada sambungan di sini nih. Tuh kita nggak bisa buat sambungan di tengah-tengah bentang karena kan kalau misalkan kita tahu deformasi. Nah, apa itu deformasi? Aduh, deformasi adalah pindahan gitu ya atau lendutan lah. Kalau misalkan jembatan ini dibebanin dari atas, maka balok-balok yang ini dia akan melendut gitu kan, dia akan berdeformasi. Nah, kenapa sambungan itu tidak diletakkan di tengah? Karena nanti deformasi yang terbesar itu akan ada pada tengah bentang. Dari itu sambungannya tidak diletakkan di tengah karena akan nantinya ada menyebabkan perlemahan pada sambungan tersebut gitu. Tapi di situ kita bisa lihat di situ juga ada sambungan ternyata di bagian tengah, tapi di bagian pinggir sana enggak gitu ya. Ini jadi hanya beberapa atau setempat saja. Sekarang kita akan coba lihat bagian atas dari jembatan ini. Nah, ini yang kata aku bilang, ini lantai kendaraannya, lantai jembatannya ini menggunakan lantai kayu. Bisa kita lihat ya teman-teman. Nah, kayu ini bisa nempel gimana? Nah, salah satunya bisa kita lihat di sini ada sambungan-sambungan ya. Sambungan apa? Ada yang tahu teman-teman? Ini kalau baut kayaknya bukan ya. Las juga bukan. Paku keling bukan. Ini seperti paku keling ya. Mirip paku keling lah ya. Kok getar ya, Wan? Ada orang. Oke. Ntar mungkin kita sedikit bahas kenapa jembatan getar. Teman-teman pernah nggak sih ada yang nanya kenapa jembatan waktu dilewatin sama orang misalkan ya itu dia bergetar gitu ya? Karena ketika pejalan kaki itu lewat itu dia akan memberikan tumbukan atau impact pada jembatan tersebut, dan impact yang diberikan pejalan kaki terhadap jembatan tersebut yang menyebabkan jembatan tadi bergetar itu diizinkan selama deformasi yang terjadi pada balok jembatan tersebut masih memenuhi deformasi yang diizinkan. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti ada di satu bentang jembatan atau di tengah jembatan terus teman-teman diem terus tiba-tiba ada truk yang lewat, nah teman-teman nggak perlu khawatir gitu ya, selama getaran yang terjadi itu masih kita anggap wajar gitu. Mungkin gitu aja kali ya vlog pertama kita tentang jembatan. Nama vlognya Ngolong, nggak tahu Bahana sih yang ngasih namanya. Terima kasih, kita balik lagi, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.